Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Setelah diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya, Bunda Maria dinobatkan sebagai ratu. Peringatan ini dirayakan 7 hari setelah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yaitu pada tanggal 22 Agustus. Keratuan Maria tidak dapat dipisahkan dengan Yesus sebagai raja dari segala raja yang kekal selama-lamanya. Karena Maria melahirkan Yesus yang adalah raja atas surga dan bumi, kita hendaknya mengimani juga Maria sebagai Bunda Sang Ratu Surga. Pada peringatan ini pula, kita diingatkan akan doa Angelus atau doa malaikat Tuhan sebagai pengenangan akan kabar suci dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Doa ini merupakan sebuah pengakuan iman atas karya keselamatan Allah, di mana sabda Allah menjadi daging dalam rahim perawan Maria melalui Roh Kudus. Pokok dari doa Angelus adalah pengulangan 3 kali doa salam Maria bersamaan dengan bunyi bel untuk dipersembahkan kepada malaikat Gabriel yang membawa kabar sukacita dari Allah. Selama masa Paskah, doa Angelus diganti dengan Ratu Surga atau Regina Caeli. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 11b sampai 12. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketambahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dimahkotai. Pada tanggal 15 Agustus yang lalu, kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tepat seminggu setelahnya, kita memperingati Santa Perawan Maria Ratu. Maria sebagai ratu tidak dapat dipisahkan dari Yesus sebagai raja. Dasar Alkitabiah dari peringatan wajib ini yaitu kitab Wahyu pasal 12 ayat 1. Pada ayat itu disebutkan penglihatan Yohanes.
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Pemahkotaan Maria sebagai ratu merupakan buah dari perjuangannya dalam mengandung dan melahirkan sang raja, yaitu Yesus sendiri. Begitu hebat perjuangannya karena dia hendak melahirkan, namun mesti melawan seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atasnya ada 7 mahkota yang memiliki kekuatan luar biasa, sehingga dapat menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu menunjukkan 2 hal penting. Pertama, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga bagi orang lain, menelan rumah janda-janda yang semestinya dilindungi, membuat orang menjadi 2 kali lebih jahat daripada mereka, dan mengajarkan orang untuk bersumpah secara tidak benar. Kecaman adalah ganjaran untuk orang-orang yang tidak benar. Kedua, Paulus memuji, bersyukur dan mendoakan jemaat di Tesalonika karena iman dan kasih mereka yang bertambah-tambah, serta ketabahan dan kesetiaan mereka dalam mengalami penganiayaan dan penindasan. Pujian dialamatkan untuk mereka yang menghayati imannya dengan benar. Santa Perawan Maria diangkat ke surga dan dimahkotai di surga karena perjuangan hidupnya untuk mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus. Karena hidupnya dibaktikan untuk Sang Raja, kita pun akan dimahkotai sesudah pensiarahan hidup kita, bila hidup kita dibaktikan untuk Sang Raja, Kristus Tuhan kita, lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan-perbuatan baik kita. Semoga demikian. Amin.